Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Sanafirana dengan NPM 10-100-17030 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Yuli Yusanti Dr. MM, dan pembimbing kedua saya, Rata Nurmiani Dr. FPJP. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Kontrasepsi Oral Pil KB pada Wanita Usia Subur terhadap Kejadian Hipertensi di Puskesmas Garuda Kota Bandung tahun 2020. Untuk latar belakangnya, di mana hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya sekitar 140 mHg atau tekanan darah diastolik sekitar 90 mHg. Di mana WHO memperkirakan sekitar 2025 mendatang, sekitar 1,15 miliar atau sekitar 29% warga yang ada di dunia akan mengidap hipertensi. Dan berdasarkan dari survei indikator kesehatan nasional atau Sirkesnas pada tahun 2016 mengatakan bahwa penduduk Indonesia ini mengidap hipertensi sekitar 32,4%. Dan menurut dari Riset Kesehatan Data atau Riskesdas tahun 2018 mengatakan di mana Provinsi Jawa Barat ini menempati posisi kedua dari pengidap hipertensi. Hipertensi pada perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya penyebab sekunder dalam penggunaan kontrasepsi oral terhadap kejadian hipertensi, di mana penggunaan dari pil ini akan meningkatkan tekanan darah sekitar 4-5% pada wanita usia subur yang sebelumnya normal tekanan darahnya, dan akan meningkatkan sekitar 9-16% pada wanita usia subur yang sebelumnya terdapat hipertensi. Masyarakat di wilayah Puskesmas Garuda Kota Bandung menempati posisi ketiga dalam penggunaan kontrasepsi pil. Ini terdata pada bulan September 2019 menurut dari data Dinas Kesehatan Kota Bandung. Untuk masalahnya, yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan kontrasepsi oral pada wanita usia subur yang ada di wilayah Puskesmas Garuda Kota Bandung? Yang kedua, bagaimana kejadian hipertensi pada wanita usia subur di wilayah Puskesmas Garuda Kota Bandung? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan dari kontrasepsi oral terhadap hipertensi pada wanita usia subur di wilayah Puskesmas Garuda Kota Bandung? Untuk penelitiannya, subjek penelitian ini yaitu dari wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi oral dan juga non-oral sebagai kontrol yang ada di wilayah Puskesmas Garuda Kota Bandung. Bahan penelitiannya itu merupakan dari dua data, yaitu data sekunder juga data primer. Data primer berupa pemeriksaan tekanan darah dan data sekunder berupa rekam medis. Sampelnya sekitar 40. Lalu metode penelitiannya itu berupa analitik observasional. Teknik pengambilan datanya itu merupakan quantitative sampling juga cross-sectional. Dan teknik analisis datanya itu uji Fisher exact. Hasil penelitiannya yang pertama dari pengaruh penggunaan kontrasepsi oral yang pil KB ataupun yang non-oral pada wanita usia subur terhadap hipertensi. Di sini saya membagi dua kategori, yaitu normal dan prehipertensi dan oral dan juga non-oral. Di sini terdapat nilai P-nya yaitu 0,278, yang artinya tidak ada pengaruh dalam penggunaan kontrasepsi oral ataupun non-oral terhadap hipertensi. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya, di mana pada Handini Kurniawati tahun 2010 mengatakan kontrasepsi kombinasi akan meningkatkan risiko sekitar 3,51 dalam kejadian hipertensi. Dan pada Pangaribuan pada tahun 2015 mengatakan penggunaan dari kontrasepsi pil ini akan meningkatkan hipertensi sekitar 1,4 kali lebih beresiko dibandingkan dengan yang tidak. Lalu dari pengaruh dari wanita usia subur terhadap hipertensi. Di sini saya membagi kategori dari normal prehipertensi dan usia lebih dari 35 tahun dan juga kurang dari 35 tahun. Nilai P didapatkan 0,002, yang artinya terdapat pengaruh antara usia dengan kejadian hipertensi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian Nurmawati tahun 2016 mengatakan sekitar 42,49% usia yang lebih dari 35 tahun ini itu akan meningkatkan risiko sekitar 1,403 kali dibandingkan dengan yang usia kurang dari 35 tahun. Dan pada Nur Afan tahun 2020 mengatakan sekitar 60 kejadian hipertensi itu ada pada usia yang lebih dari 35 tahun dengan meningkatkan risiko sekitar 2,250 kali dibandingkan dengan yang usia kurang dari 35 tahun. Di sini hasil odds ratio saya yaitu 10,5, yang artinya di mana usia yang lebih dari 35 tahun ini akan meningkatkan risiko hipertensi sekitar 10,5 kali lebih besar. Yang ketiga, pengaruh dari lama penggunaan terhadap kejadian hipertensi. Di mana saya membagi dari yang normal dengan prehipertensi dengan lama penggunaannya itu kurang dari 2 tahun dan juga lebih dari 2 tahun. Jadi di sini dapatkan nilai P-nya itu 0,007, yang artinya ada pengaruh dalam penggunaan kontrasepsi terhadap kejadian hipertensi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya. Pada Park pada tahun 2013 mengatakan 1,96 kali lebih besar berisiko hipertensi pada yang lama penggunaannya itu lebih dari 2 tahun dibanding dengan yang tidak menggunakan kontrasepsi oral. Dan pada Handini tahun 2010 mengatakan 4 tahun penggunaan kontrasepsi oral
dalam estrogen ini akan meningkat sekitar 2-3 kali dalam kejadian hipertensi. Di sini hasil odds ratio saya yaitu 7,560, yang artinya lama penggunaan lebih dari 2 tahun ini akan meningkatkan risiko hipertensi sekitar 7,56 dibandingkan dengan yang tidak ataupun yang kurang dari 2 tahun. Simpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat penggunaan kontrasepsi oral pada wanita usia subur di Puskesmas Kota Bandung sebanyak 30 orang dari total responden 40 orang, yang artinya sekitar 75%. Yang kedua, angka kejadian prehipertensi pada wanita usia subur di Puskesmas Garuda Kota Bandung sebanyak 26 orang dari total responden 40 orang, yang artinya sekitar 65% mengidap prehipertensi. Yang ketiga, tidak dapat pengaruh yang bermakna antara penggunaan kontrasepsi oral atau non oral terhadap kejadian hipertensi, tetapi adanya pengaruh dalam usia dan juga dalam penggunaan terhadap kejadian hipertensi. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.